Baik, mudah-mudahan cukup insyaallah apa yang kami sampaikan dalam pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kesimpulan dongeng Bapak dari awal sampai akhir bahwa Rafidhah bukan Islam dan merupakan agama sendiri. Kami pun ingin memberikan kesimpulan dan hadiah yang sangat berharga untuk Bapak dan kawan-kawan yang sefaham dengan Bapak. Bagaimana mungkin jika kelompok Syiah apalagi Rafidhah dinyatakan di luar Islam, sementara kita saksikan dalam sejarah kodifikasi sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yaitu hadis, di mana para kolektor hadis Sunni terkemuka sekelas Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, Ibn Majah, serta para penulis hadis lainnya sebagai representatif ulama-ulama Sunni telah meriwayatkan hadis dari kelompok Syiah, bahkan Rafidhah. Dan jika Bapak ini mau membaca dan meneliti tentang apa itu Syiah dan Rafidhah, lalu merujuk pada karya-karya para kritikus serta sejarawan Sunni, maka hal itu akan menjadi tambahan dalam menguak ketidakfahaman dan membeberkan aib yang ada di dalam dada mereka. Dapat disaksikan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, jika Bapak ini mau dan bisa membaca. Pada transmisi atau sanad keduanya, maka akan didapat para periwayat yang dinyatakan sebagai Syiah, Rafidhah yang hulu, bahkan propagandis Rafidhah, yaitu da'iyah, oleh para kritikus hadis klasik yang sezaman atau berdekatan masanya dengan mereka. Sebagai contoh adalah periwayat yang bernama Ubaidullah ibn Musa al-Absi. Mari kita lihat apa pendapat para kritikus hadis Sunni tentang Ubaidullah. Dalam kitab Tahdzibu Tahdzib, karya Ibn Hajar al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 7, yang diterbitkan oleh Matba'ah Majelis Dairatil Ma'arif, cetakan pertama tahun 1326 Hijriah, biografi nomor 97, halaman 52 sampai 53. Ibn Adi berkata, Ubaidullah adalah orang yang thiqah, yaitu dapat dipercaya. Ibn Sa'ad berkata, thiqah, soduk, yaitu jujur. Hadisnya banyak dan penganut Syiah. Kami tegaskan, penganut Syiah. Ibn Hibban telah memasukkannya ke dalam kitabnya At-Thiqat dan berkata bahwa dia Syiah. Menurut Ya'qub ibn Sufyan, dia adalah Syi'i. Jika ada yang mengatakan bahwa dia, yaitu Ubaidullah, Rafidhah, maka saya tidak menolaknya. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang ditahqiq oleh Syu'aib Al-Arnaud, jilid 9, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan ke-11, tahun 1996 Masehi, halaman 556 sampai 557. Ibn Munda berkata sebagaimana dikutip oleh Az-Zahabi dalam siyarnya, dia, yaitu Ubaidullah bin Musa, terkenal dengan kerafidhahannya, tidak membiarkan seorang bernama Muawiyah masuk ke rumahnya. Dia pernah bertemu seseorang bernama Muawiyah ibn Saleh al-Ash'ari. Lalu dia berkata, siapa namamu? Dijawab, Muawiyah. Lalu dia berkata, demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu, dan aku tidak akan berbicara pada satu kaum di mana engkau berada di antara mereka. Sekarang mari kita lihat, siapakah Ubaidullah bin Musa yang dikenal berfaham Rafidhah itu. Dalam kitab Mizanul I'tidal, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3, yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, halaman 16. Az-Zahabi berkata, Ubaidullah bin Musa al-Absi al-Kufi, guru al-Bukhari. Kami tegaskan, dia adalah guru al-Bukhari. Perawi kedua adalah Adi bin Thabit al-Ansari. Mari kita lihat apa pendapat para kritikus hadis Sunni tentang Adi bin Thabit. Dalam kitab Mantuqul 5, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Maktabah Malik Fahad, cetakan pertama tahun 2005 Masehi, biografi nomor 243, halaman 373.
Imam Az-Zahabi mengatakan, Al-Sulami berkata dari Ad-Daruqutni, dia yaitu Adi bin Thabit, seorang Rafidhah yang berlebihan. Kami tegaskan, seorang Rafidhah yang berlebihan. Dalam kitab Mizanul I'tidal karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, biografi nomor 5591, halaman 62. Daruqutni berkata, Adi bin Thabit adalah seorang Rafidhah yang hulu. Dia dapat dipercaya atau thiqah. Adi bin Thabit adalah salah seorang perawi dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Silakan Bapak merujuk link berikut ini. Perawi ketiga adalah Abdul Malik ibn A'yan al-Kufi. Mari kita lihat apa pendapat para kritikus hadis Sunni tentang Abdul Malik ibn A'yan. Dalam kitab Ad-Du'afa'ul Kabir karya Al-Ukaili, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid ketiga yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama, biografi nomor 988, halaman 34. Sufyan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik ibn A'yan dan dia adalah seorang Rafidhah. Sampai kepada kalimat, Sufyan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik bin A'yan dan dia adalah seorang Syiah Rafidhah. Kami tegaskan, dia adalah seorang Syiah Rafidhah. Dalam kitab Tahdzibul Kamal karya Al-Mizzi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 18 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1992 Masehi, biografi nomor 3514, halaman 284. Sufyan berkata, mereka tiga bersaudara, Abdul Malik, Zurarah, dan Humran ibn A'yan, semuanya Rafidhah. Kami tegaskan, semuanya Rafidhah. Dan yang terburuk tutur katanya adalah Abdul Malik. Dalam kitab Tarikhul Islam karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8 yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi, cetakan pertama tahun 1988 Masehi, halaman 167. Az-Zahabi berkata, Abdul Malik bin A'yan jujur dalam periwayatan hadis, akan tetapi dia termasuk kelompok Rafidhah yang berlebihan. Kami tegaskan, seorang Rafidhah yang berlebihan. Abdul Malik bin A'yan adalah salah seorang perawi dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Silakan Bapak merujuk link berikut ini. Ketiga tokoh di atas adalah sebahagian kecil dari total para periwayat Syiah dan Rafidhah yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana riwayat-riwayat mereka berjumlah ribuan dalam kedua kitab tersebut. Jika Bapak belum mengetahuinya, Bapak bisa merujuk ke disertasi berikut ini yang telah diuji di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mendapat nilai cum laude. Yang menjadi pertanyaan untuk Bapak ini adalah, pertama, apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengetahui tentang hal ihwal para perawi Syiah dan Rafidhah sehingga Bapak kini memposisikan sebagai orang yang lebih paham dari Bukhari dan Muslim? Kedua, bagaimana nasib ribuan hadis? Saya ulangi, bagaimana nasib ribuan hadis yang telah diriwayatkan oleh kelompok Syiah dan Rafidhah dan dimuat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya, jika para periwayat yang ada dinyatakan sesat, apalagi kafir? Bahkan terdapat pula Syiah dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan ke-11 tahun 1996 Masehi, halaman 467 sampai 468. Az-Zahabi berkata, Abu Tufail, dia adalah orang terakhir yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Nama lengkap Abu Tufail adalah Amir bin Wasilah
bin Abdillah bin Amr al-Laitsi al-Kinani al-Hijazi asy-Syi'i. Dia adalah seorang Syiah Imam Ali. Kami tegaskan, seorang Syiah Imam Ali. Dalam kitab Al-Ma'arif, karya Ibn Qutaibah, salah satu ulama Ahlus Sunnah, cetakan keempat yang diterbitkan oleh Darul Ma'arif, halaman 624, Ibn Qutaibah berkata di dalam bab nama-nama orang yang berlebihan dalam kerafidahannya, yaitu Abu Tufail, dia adalah orang terakhir yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Abu Tufail adalah seorang sahabat. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan ke-11 tahun 1996 Masehi, halaman 462 sampai 463. Az-Zahabi berkata, Hujr bin Adi ibn Jablah bin Adi bin Rabi'ah, dia adalah seorang sahabat Nabi. Ia seorang yang mulia, pemimpin yang ditaati, getol memerintahkan kepada kebaikan, berani menghadapi kemungkaran. Dia adalah seorang Syiah Ali. Kami tegaskan, seorang Syiah Ali. Apa yang diyakini oleh bapak tersebut, bahwa Syiah bukanlah Islam, tanpa dia sadari telah mengeluarkan dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kelompok kaum muslimin. Jika bapak tidak mengetahui hal itu, maka ini adalah sebuah musibah yang menimpa umat. Namun, jika bapak faham itu, sungguh musibah yang menimpa akan lebih dahsyat. Teringat ucapan Al-Imam Al-Habib As-Sayyid Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq alaihissalam yang berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan para musuh dan pembenci kami dari kelompok manusia ahmak, yaitu dungu dan ngeyel. Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.